Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat mengenai Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Adapun nama Muhammad berarti orang yang terpuji, diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sebelum lahir, tepatnya ketika berusia 3 bulan, dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim. Ayahnya meninggal dalam perjalanan berdagang dari negeri Syam dan dimakamkan di Abwa. Penamaan tahun gajah pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu terjadi usaha penghancuran Ka'bah oleh Raja Abrahah dari Yaman. Dia membawa banyak pasukan dan gajah, akan tetapi penyerangannya digagalkan oleh burung-burung ababil yang diperintahkan oleh Allah dengan membawa batu-batu yang berasal dari neraka. Sehingga pasukan gajah pimpinan Raja Abraha tersebut hancur bergelimpangan. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Awal pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab ketika itu masih memegang teguh tradisi turun-temurun. Misalnya, tradisi mencari wanita desa yang bisa menyusui bayi mereka. Kakeknya, Abdul Muthalib kemudian mencarikan wanita desa yang bisa menyusui dan merawat Nabi Muhammad SAW. Untuk sementara waktu, pilihan kakeknya pun jatuh pada Halimatus Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika itu didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang memiliki julukan Kabsyah. Nabi Muhammad dibesarkan hingga usia 5 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya. 1 tahun kemudian, tepatnya usia 6 tahun, ibunya sudah berpulang ke rahmatullah, sehingga pengasuhan Nabi Muhammad digantikan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian, kakeknya wafat, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Semenjak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sifat-sifat kepemimpinannya. Di antaranya, ketika bertugas menjadi pengembala kambing, beliau mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga masyarakat membeli gelar kepadanya dengan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Pernikahan dengan Siti Khadijah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh seorang saudagar wanita yang kaya raya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Karena akhlak yang baik dibuktikan dengan kata-kata yang santun dan kejujurannya, membuat Siti Khadijah terpikat oleh kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah dan dianugerahi 7 orang putra dan putri, yakni Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Menjadi Nabi dan Rasul. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW melihat kenyataan masyarakat Makkah pada saat itu sangat kacau karena banyak penyelewengan dari ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah berhala-berhala yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Karena keprihatinan Nabi Muhammad SAW melihat masyarakat Mekah pada saat itu, membuat dirinya untuk melakukan khalwat atau menyepi, yaitu menjauhkan diri dari apa yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Nabi Muhammad menyepi di Gua Hiro untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, dan berzikir. Saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Resmilah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang utusan Allah yang bertugas untuk mengajak dan menuntun manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan yang sampai kini diperingati sebagai Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dakwah pertama Nabi dilakukan secara diam-diam. Yang menjadi sasaran dakwah pertamanya adalah keluarga dekat terlebih dahulu, sehingga orang-orang pertama masuk Islam adalah keluarga terdekat yang kemudian diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun.
Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 633 Masehi, setelah Nabi melakukan haji wada dan mendapatkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Baik teman-teman, berikut itulah adalah kisah singkat mengenai Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.